Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersama Salsabila, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Pak Zakaria. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Isti'adah dan sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan belajar lesson 12, experience. Experience artinya pengalaman. Teman-teman silakan dibuka bukunya ya, halaman 93. Apa saja aktivitas kita di pelajaran yang ke-12? Ada dua. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan bagaimana menggunakan simple past tense dan irregular verbs. Apa itu irregular verbs? Irregular verbs artinya kata kerja tidak beraturan. Kemudian yang kedua adalah asking for clarification, ya, menanyakan untuk klarifikasi. Baik teman-teman yang solih dan solihah, silakan dilihat buku bahasa Inggris kalian halaman yang selanjutnya. Oke, cukup. Listening, listen to and repeat after your teacher. Bapak akan bacakan. We went to the zoo. They sang a pop song. She ate fried rice. He swam at the swimming pool. Kita artikan ya. We went to the zoo. Kita atau kami pergi ke kebun binatang. They sang a pop song. Mereka menyanyikan lagu pop. She ate fried rice. Dia makan nasi goreng. He swam at the swimming pool. Dia berenang di kolam renang. Teman-teman perhatikan, di sini ada kata kerja when, kemudian sang, ate, dan swam. When artinya pergi, sang artinya bernyanyi, ate artinya makan, adapun swam artinya berenang. Nah, kata kerja tersebut kita gunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Pak Guru ulangi, kata kerja tersebut kita gunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Dan ini adalah bentuk positifnya. Adapun bentuk kalimat negatifnya, Pak Guru akan bacakan. We didn't go to the hospital yesterday. They didn't sing a rock song yesterday. She didn't eat meatballs yesterday. He didn't swim at the beach yesterday. Kita artikan ya. We didn't go to the hospital yesterday. Kami tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Di sini ada kata keterangan waktu, yaitu yesterday, artinya kemarin, menunjukkan peristiwa itu sudah terjadi. Selanjutnya, they didn't sing a rock song yesterday. Mereka tidak menyanyikan lagu rock kemarin. She didn't eat meatballs yesterday. Dia tidak makan bakso kemarin. He didn't swim at the beach yesterday. Dia tidak berenang di pantai kemarin. Ya, teman-teman perhatikan ada kata didn't di sini atau did not yang artinya tidak. Kata ini digunakan dalam kalimat negatif yang menunjukkan sebuah peristiwa telah berlangsung, telah berlalu maksud Pak Guru, ya.
Nah, setelah kata didn't ada kata kerja go, sing, eat, dan swim. Terus. Artinya adalah go pergi, sing bernyanyi, eat makan, dan swim artinya berenang. Kamu pun. Ya, dalam kalimat negatif ini kata kerja tersebut kembali ke bentuk asal. Seperti itu. Ya, untuk perinciannya nanti Pak Guru akan jelaskan lebih lanjut. Sampai di sini bisa difahami? Mudah-mudahan ya. Baik. Selanjutnya, apa itu simple past tense? The simple past tense is used to talk about happen in the past. Jadi simple past tense adalah sebuah tensis bentuk waktu yang digunakan untuk membicarakan sebuah peristiwa kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Contoh, kalian kemarin aktivitasnya apa saja? Saya kemarin makan, saya kemarin belajar, saya kemarin tidur, saya kemarin pergi. Nah, itu adalah contoh bentuk simple past tense. Dan terjadinya di waktu lampau. Paham ya? Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan beberapa pattern atau pola dalam menggunakan simple past tense. Ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Baik, yang pertama adalah kalimat positif. Subject, I, you, we, they, she, he, it, Andi, and Nita, nama orang ya. Setelah subjek, kita letakkan verb to atau kata kerja yang kedua. Kemudian setelah kata kerja yang kedua ada objek. Kemudian kita tambahkan adverb of time, yaitu kata keterangan waktu. Contoh ya. You bought a comic yesterday. Kamu membeli sebuah komik kemarin. Dalam kalimat tersebut menunjukkan sebuah aktivitas yang terjadi pada masa lampau, tepatnya kemarin. Selanjutnya dalam kalimat negatif, polanya adalah subjek, yaitu I, you, we, they, she, he, it, Andi, and Nita. Kita tambahkan kata did not atau disingkatnya didn't yang berarti tidak. Setelah kata did not ya atau didn't ya, kembali ke bentuk kata kerja ke-1 atau verb one ya. Verb one dari kata bath adalah buy. Oke, kemudian objek adverb of time. Contoh kalimat, you did not buy a comic yesterday. Jadi dalam kalimat negatif setelah kata did not atau didn't, maka kembali ke bentuk kata kerja yang pertama. Yang tadinya dalam kalimat positif menggunakan bath, maka dalam kalimat negatif menggunakan buy. Paham ya? Kamu tidak beli sebuah komik kemarin. Kemudian pola yang ketiga yaitu kalimat tanya. Kita letakkan kata did di awal kalimat. Setelah did, kita letakkan subjek yaitu I, you, we, they, she, he, it, Andi, and Nita. Nama orang ya. Kemudian menggunakan verb one. Jadi untuk kalimat negatif dan kalimat tanya kita menggunakan verb one atau kata kerja yang ke-1. Selanjutnya objek dan adverb of time. Contoh kalimat, did you buy a comic yesterday? Apakah kamu membeli sebuah komik kemarin? Jika jawabannya positif, maka kita bisa mengatakan yes, I did. Jika jawabannya negatif, maka kita katakan
No, I didn't. I bought a magazine. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Terus Insya Allah. Oke, kita lanjutkan yaitu tentang irregular verbs. Some verbs do not have eight forms. They have special irregular past. They have special irregular past tense form. Some common irregular verbs are listed below. Ya, apa itu irregular verbs? Simpelnya adalah kata kerja yang tidak beraturan. Dalam bahasa Inggris ada regular verbs, ada irregular verbs. Regular verbs kata kerja beraturan, adapun irregular verbs artinya kata kerja tidak beraturan. Nah, dalam bahasa Inggris regular verbs jumlahnya lebih banyak ya. Adapun irregular verbs jumlahnya lebih sedikit. Nah, berikut ini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh kata kerja yang tidak beraturan, yaitu irregular verbs ya. Verb 1 and verb 2. Come. Bentuk verb 2-nya adalah came. Do. Bentuk verb 2-nya adalah did. Eat. Bentuk verb 2-nya adalah ate. Get. Bentuk verb 2-nya adalah got. Go. Bentuk verb 2-nya adalah went. Adapun secara arti, come, came sama, yaitu datang. Do, did, melakukan. Eat, ate, makan. Get, got, mendapatkan. Go, went, pergi. Yang membedakan adalah bentuk waktunya. Come, do, eat, get, go, aktivitas yang sedang dikerjakan saat ini. Adapun came, did, ate, got, and went adalah kata kerja yang dilakukan pada waktu lampau. Paham ya? Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya tentang irregular verbs, kalian bisa buka di Google, ketik tabel irregular verbs. Di situ ada banyak contoh-contoh kata kerja yang tidak beraturan. Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, adapun untuk verb 3 kita belum pelajari ya. Kita pelajari verb 1 dan verb 2-nya dulu. Verb 1 kata kerja sekarang, adapun verb 2 kata kerja yang sudah terjadi. Paham ya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada beberapa contoh atau beberapa latihan. Kita akan coba kerjakan ya. I at the swimming pool yesterday. Saya titik-titik-titik di kolam renang kemarin. Maka kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja yang kedua, yaitu swam. I swam at the swimming pool yesterday. Saya berenang di kolam renang kemarin. Kata swam menunjukkan sebuah peristiwa yang sudah terjadi. We an accident yesterday. Kami titik-titik-titik kecelakaan kemarin. Jawabannya adalah saw. We saw an accident yesterday. Kami melihat kecelakaan kemarin ya. Saw adalah verb yang kedua dari kata kerja see. Selanjutnya they titik-titik-titik to the library yesterday. Jawabannya adalah they went. They went to the library yesterday. Mereka pergi ke perpustakaan kemarin. Next. He met his relatives yesterday. Dia berjumpa dengan keluarganya kemarin. Dan yang terakhir, she bought a new shirt yesterday. Dia membeli kemeja baru kemarin. Ya. Jadi dalam kalimat positif, ketika kita ingin menjelaskan sebuah kejadian yang sudah terjadi, maka kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua.
I swam, we saw, they went, he met, she bathed. Faham teman-teman semua? Insya Allah. Baik, masih latihan. Maya fell yesterday. Ini adalah kalimat positif ya. Maya jatuh kemarin. Nah, sekarang kita rubah menjadi kalimat negatif. Ya. Maya did not fall yesterday. Oke, kita ulangi ya. Maya fell yesterday. Maya jatuh kemarin. We forgot to bring our homework yesterday. Kami lupa membawa PR kemarin. She got a good grade in math yesterday. Dia mendapatkan nilai yang bagus dalam pelajaran matematika kemarin. He rode a bicycle with his friends yesterday. Dia mengendarai sepeda dengan teman-temannya kemarin. Ini adalah kalimat positif yang menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin merubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang negatif? Maka kita tambahkan kata did not yang disingkatnya didn't. Kemudian untuk kata kerjanya kembali menggunakan kata kerja ke-1. Maya fell yesterday menjadi Maya did not fall yesterday. Maya tidak jatuh kemarin. We forgot to bring our homework yesterday. We did not forget to bring our homework yesterday. Kami tidak lupa membawa PR kemarin. She got a good grade in math yesterday. Dia mendapatkan nilai matematika yang bagus kemarin. She did not get a good grade in math yesterday. Dia tidak mendapatkan nilai matematika yang bagus kemarin. He rode a bicycle with his friends yesterday. Dia mengendarai sepeda dengan teman-temannya kemarin. Kalimat negatifnya adalah he did not. Itu ada kesalahan ketik ya nak. Tidak pakai E-nya dihilangkan. He did not ride a bicycle with his friends yesterday. Dia tidak mengendarai sepeda dengan teman-temannya kemarin. Ya, untuk keterangan waktu kita bisa menggunakan kata yesterday atau last week, minggu lalu, atau last month, sebulan yang lalu, atau last year, setahun yang lalu. Masih latihan, kita lanjutkan. Mira felt sad yesterday. Mira merasakan sedih kemarin. My mother made a cake for me yesterday. Ibu saya membuat sebuah makanan untukku kemarin. He wrote a letter for his grandparents yesterday. Dia menulis surat untuk kakek dan neneknya kemarin. They came to my party yesterday. Mereka datang ke pestaku kemarin. Felt, made, kemudian wrote, came adalah kata kerja kedua. Kata kerja yang sudah terjadi. Bagaimana teman-teman semua? Paham ya? Ya, Pak Guru berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Ya, maaf ada sedikit gangguan. Kalimat yang barusan Pak Guru baca, bagaimana jika kita ingin merubahnya menjadi kalimat tanya? Maka kita letakkan kata did di awal, setelah did, subjek, kemudian kembali menggunakan verb one. Oke, Mira felt sad yesterday. Did she feel sad yesterday? Apakah dia merasakan sedih kemarin? My mother made a cake for me yesterday. Did your mother make a cake for me yesterday? He
He wrote a letter for his grandparents yesterday. Did he write a letter for his grandparents yesterday? They came to my party yesterday. Did they come to my party yesterday? Ya, felt verb 2, feel verb 1, made verb 2, make verb 1, wrote verb 2, write verb 1, came verb 2, come verb 1. Di mana verb 2 digunakan untuk peristiwa yang sudah terjadi, adapun verb 1 digunakan untuk peristiwa yang saat ini terjadi. Ya, selanjutnya contoh irregular verbs, yaitu kata kerja tidak beraturan. Swim, swam, berenang. Run, ran, berlari. Eat, ate, makan. Drink, drank, minum. Sing, sang, bernyanyi. Fall, fell, jatuh. Become, became, menjadi. Feel, felt, merasakan. Write, wrote, menulis. Come, came, datang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa searching di Google, ketik tabel irregular verbs. Di situ ada banyak contoh dan artinya yang kalian bisa hafalkan. Ya. Lanjut, listen and respond. Kalimat tanya dan jawaban. Did you wear your hat yesterday? Apakah kamu menggunakan topi kemarin? Yes, I did. Ya. Jika tidak, no, I didn't. Did they play piano yesterday? Yes, they did. No, they didn't. Apakah mereka bermain piano kemarin? Ya, mereka bermain. Tidak, mereka tidak bermain. Did Amir write a letter yesterday? Yes, he did. No, he didn't. Apakah Amir menulis surat kemarin? Ya, dia menulisnya. Tidak, dia tidak menulisnya jika kalimat negatif, ya. Did he go with his brother? Apakah dia pergi dengan saudaranya? Yes, he did. No, he didn't. Did she stay at home yesterday? Yes, she did. No, she didn't. Insya Allah, jika kalian mengamatinya dengan teliti, akan mudah untuk difahami. Ya, latihan. Read and circle the correct answer. Baca dan lingkari jawaban yang benar. Did he sing yesterday? Apakah dia bernyanyi kemarin? A or B? The answer is A. Yes, he did. Did they watch a movie yesterday? Apakah mereka menonton film kemarin? Jawabannya B. No, they didn't. Tidak, mereka tidak nonton. Number 3. Did she play with her friends yesterday? Apakah dia bermain dengan teman-temannya kemarin? Yes, she did. Jawabannya A. The last, did you see Dewa's performance yesterday? Apakah kamu melihat pertunjukan Dewa kemarin? No, I didn't. Tidak, saya tidak menontonnya. Semuanya duduk yang rapi. Kita tunggu lagi sebentar lagi. Ya, anak solih, anak solihah, siap, anak Islam, aku anak Islam, cinta pada Allah, sayang Rasulullah, Islam. Yes. Lanjut ya, lesson 13. Pelajaran ke-13, occupation. Occupation artinya pekerjaan. Silakan dibuka buku bahasa Inggrisnya halaman 101. Apa saja aktivitas kita di pelajaran ini? Yang pertama adalah using prefer to and would rather. Prefer to, would rather artinya sama, yaitu lebih suka atau lebih memilih. Kemudian aktivitas yang kedua adalah expressing opinions, mengungkapkan suatu pendapat. Ya, listening. Listen to and repeat after your teacher. I prefer to be a nurse. I prefer to be a farmer. I prefer to be a nurse rather than a farmer. I prefer a motorbike. I prefer a bike. I prefer a motorbike to a bike. Ya. Prefer to artinya lebih memilih atau lebih suka. I prefer to be a nurse. Saya lebih suka menjadi
seorang perawat. I prefer to be a farmer. Saya lebih suka menjadi petani. I prefer to be a nurse rather than a farmer. Saya lebih memilih atau lebih suka menjadi seorang perawat daripada, rather than artinya daripada, a farmer yaitu petani, dan seterusnya. Selanjutnya adalah penggunaan would rather. Would rather disingkatnya menjadi I'd rather. I would rather disingkatnya I'd rather. I'd rather be a nurse. I'd rather be a farmer. I'd rather be a nurse than a farmer. I'd rather have a motorbike than a bike. I'd rather have a bike. I'd rather have a motorbike. Artinya sama ya teman-teman, hanya saja susunan kalimatnya saja atau susunan katanya saja yang sedikit berbeda. I'd rather be a nurse. Saya lebih memilih untuk menjadi perawat. I'd rather be a farmer. Saya lebih suka menjadi seorang petani. I'd rather be a nurse than a farmer. Saya lebih memilih untuk menjadi perawat daripada seorang petani. Paham ya? Oke, selanjutnya prefer to versus would rather. Use to plus verb after prefer. Gunakan kata to ya, verb to ya setelah prefer. Use verb after would rather. I prefer to drink tea rather than coffee. Ya, saya lebih memilih ya setelah kata prefer letakkan kata to. I prefer to drink, minum teh daripada minum kopi. Adapun would rather, ya, I would rather disingkatnya I'd rather drink tea ya. Tidak ada kata to. Setelah would rather tidak ada kata to ya. I'd rather drink tea than coffee. Selanjutnya use noun plus to after prefer. Use verb plus noun plus then after would rather. Ya, kita menggunakan kata benda plus to setelah kata prefer. Kemudian kita menggunakan kata kerja plus noun kata benda plus then after would rather. Contoh, I prefer a bike to a motorbike. Saya lebih memilih sepeda daripada sepeda motor. I'd rather have a bike than a motorbike. Saya lebih memilih sepeda daripada sepeda motor. Insya Allah dengan kalian mengamati, kalian akan paham cara menggunakan prefer to dan would rather. Oke, selanjutnya, I stay at home then go to the movie theater. Prefer to atau would rather? Jawabannya adalah would rather. Selanjutnya, I to live in the country than in the city. Jawabannya adalah I prefer to. Selanjutnya, I would rather be a bird than a dolphin. Dan yang terakhir, I prefer McDonald's to Burger King. Masih latihan? Ya, ini tentang occupation ya, yaitu profesi. A doctor works at the hospital. Seorang dokter bekerja di rumah sakit. The secretary types and send emails at her office. Sekretaris itu mengetik dan mengirim email di kantornya. Miss Audrey teaches English lesson at school. Ya, Ibu Audrey atau Nona Audrey mengajar bahasa Inggris di sekolah. A cashier receives money in a supermarket. Seorang kasir menerima uang di supermarket. Maaf, lanjut ya. The architect designs buildings. The policeman work at the police station. Ya, doctor, secretary, cashier, architect, ya, policeman, ya, teacher adalah
kind of occupation, jenis-jenis pekerjaan. Di ayat 10. Oke, latihan. I work in an office. I type letter and answer the phone. Saya bekerja di kantor, saya mengetik surat dan menjawab telepon. Jawabannya adalah secretary. I go to court and defend people's right. Saya pergi ke pengadilan dan membela orang yang benar. Lawyer, ya, pengacara. I work in a hospital and take care of sick people. Saya bekerja di rumah sakit dan merawat orang yang sakit. Doctor, you pay me when you buy something at the store. Ya, kamu membayar ya kepadaku ketika kamu membeli sesuatu di toko. Ya, yang lain boleh menghafal. Cashier. I take care of sick animals. Saya memelihara atau mengobati hewan-hewan yang sakit. Pet doctor, ya, dokter hewan. I put out fire. Saya memadamkan api. Fireman, pemadam kebakaran. Ya, pantang pulang sebelum padam. Oke. Terima kasih anak-anakku yang soli dan solihah. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan ya. Dari bab 12 dan 13 kita sudah belajar tentang simple past tense, yaitu bentuk tenses yang menjelaskan kejadian yang sudah terjadi. Kita sudah belajar tentang kata kerja tidak beraturan, irregular verbs. Kemudian kita sudah belajar tentang occupation ya, pekerjaan. Ada doctor, ada teacher, ada arsitek, ya, ada secretary dan lain sebagainya. Kalian pahami apa saja tugas mereka dan di mana mereka bekerja. Dan kita sudah belajar tentang bagaimana menggunakan prefer to dan would rather. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Tambah ilmu, tambah pintar, tambah solid dan solihah, dan tambah semangat buat kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Kita cukupkan ya. Kita tutup dengan membaca doa isti'adadan, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sehat selalu ya.